Adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, semuanya pasti sehat semuanya di tempat ini. Bener Kak Daniel. Dan pasti siap semua. Bersama Kak Daniel hari ini dan Kak Feby. Nah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bener nggak? Bener banget Kak Daniel. Tema hari ini apa ya Kak? Tema hari ini adalah pilih untuk taat kepada firman Tuhan. Wah, keren firmannya hari ini. Loh, tunggu, kenapa mukamu bingung? Sebenarnya taat untuk taat kepada firman Tuhan itu aku bingung tahu Kak. Dari aku kecil sampai sekarang udah segede gini, aku bingung kenapa kita harus taat sama firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu harus kita turutin setiap hari atau cuma pas kecil atau cuma pas gede aja Kak? Nah, hari ini kamu akan terima jawaban di firman Tuhan hari ini. Untuk itu kamu siapkan hati ya. Kita harus taat pada firman Tuhan. Kita pilih untuk menjadi taat pada firman Tuhan. Makanya dengerin hari ini nih Feby. Oke? Iya bener Kak. Udah gak sabar aku denger firman Tuhan ya Kak. Nah adik-adik yuk Kak Daniel undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Nanti Kak Feby akan pimpin doa untuk kita mulai ibadah hari ini. Semuanya kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau mulai berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Engkau senantiasa memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan kami dapat mengerti setiap firman dan puji-pujian kami yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Song about deep
dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kami kasih sudah Tuhan Yesus. bersyukur, Kami bersyukur memuji dan menyembah Engkau. sudah menyembah Engkau. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Sekarang kami mau beribadah Pimpin Tuhan. kami ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kami Kristus. sudah berdoa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Dirman mau cerita tentang akibat ketidaktaatan manusia terhadap firman Tuhan. Ya, selain Bapak Nuh ada satu lagi adik-adik, seseorang yang sangat sayang sama Tuhan Yesus. Dia tinggal di satu kota yang penuh dengan kejahatan, penduduknya semuanya melakukan kejahatan. Ya, mencuri, membunuh, mencaci maki orang, ngomong yang nggak benar, pokoknya tidak ada yang baik. Boro-boro mau dengerin firman Tuhan, mereka mengikuti apa kata hati mereka. Tapi di kota itu adik-adik, tinggal satu orang yang taat sama Tuhan Yesus. Siapa namanya? Pinter. Ya, Lot. Ya, Lot itu siapa? Ya, saudara ponakannya Bapak Abraham. Betul adik-adik. Bapak Lot ini tinggal di kota yang namanya Sodom dan Gomora. Penduduknya penuh dengan kejahatan. Sampai satu hari Tuhan sudah murka, Tuhan sudah muak, Tuhan sudah sebel dengan kelakuan mereka. Sudah dikasih tahu untuk bertobat, nggak pernah mau bertobat. Akhirnya apa adik-adik, waktu itu Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kota itu. Dengan cara apa? Dibakar oleh Tuhan dengan belerang, api belerang dari surga. Wow! Tapi adik-adik, apa yang terjadi sama Bapak Lot? Yes, karena Bapak Lot taat sama firman Tuhan, Bapak Lot diselamatkan. Nah, sebelum kota Sodom dan Gomora dihancurkan adik-adik, Tuhan mengutus 2 malaikatnya. Nah, waktu Bapak Lot melihat malaikat Tuhan, Bapak Lot langsung menghampiri. Tuhan, singgahlah di rumah aku, tinggallah di rumah aku. Karena Bapak Lot tahu, ya, maksud kedatangan 2 malaikat ini. Ayo singgah di tempat aku, makan, menginap di rumah aku. Tapi malaikatnya bilang, tidak. Kami tinggal saja di lapangan. Hah? Tinggal di lapangan? Jangan, kata Bapak Lot adik-adik. Jangan tinggal di lapangan. Nanti kedinginan dan sebagainya. Tidak layak. Tuhan harus tinggal di rumah aku. Makan bersama dengan kami. Tidur, istirahat dengan nyaman di rumah kami. Adik-adik, awalnya malaikat menolak, tetapi karena Bapak Lot memaksa, akhirnya apa? Malaikat pun menyetujui untuk tinggal di rumah Bapak Lot. Kedatangan 2 malaikat ini diketahui oleh penduduk kota. Bahkan penduduk bilang, serahkan kedua orang yang menginap di rumahmu Bapak Lot. Serahkan. Biar itu jadi bagian kami. Wah, adik-adik, Bapak Lot tidak izinkan dia keluar. Jangan, ini tamu saya, jangan diganggu. Terus apa kata orang-orang jahat di kota itu? Kalau kamu tidak mau serahkan, kamu yang akan kami kerjai lebih berat lagi kalau begitu. Kamu gak usah macem-macem. Adik-adik, apa yang terjadi? Penduduk kota marah. Tapi tetap adik-adik, akhirnya apa? Bapak Lot terdesak. Waktu Bapak Lot terdesak, 2 malaikat Tuhan keluar. Lalu ngapain adik-adik? Ini yang terjadi. Lihat terhadap orang-orang jahat. Malaikatnya mengangkat tangannya adik-adik. Lalu apa yang terjadi sama orang-orang yang di sana? Mata mereka jadi buta. Mereka nggak bisa melihat sama sekali. Mereka hanya mendengar suara rawa. Bapak Lot juga kaget. Aduh, untung dia taat firman Tuhan. Untung dia taat sama Tuhan. Adik-adik, itu akibat tidak taat salah satunya. Lihat, akhirnya apa? Penduduk kota yang jahat itu dibuat buta. Nah adik-adik, itulah sebabnya kenapa kita harus menaati firman Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain di sekitar kita tidak mau menaati firman Tuhan. Mungkin ada yang bilang sama kalian begini, ngapain tiap minggu capek-capek ibadah di WTC Kids online, mending kayak aku main, kayak yang lain juga banyak lakukan itu. Adik-adik,
Kita harus belajar dari Bapak Nuh, kita harus belajar dari Bapak Lot. Tetap setia sekalipun di sekitarnya tidak maulah lakukan adik-adik. Ya, nah mungkin ada yang bilang, ngapain lu capek-capek? Biarkan saja, kita tetap setia, taat sama firman Tuhan. Kenapa? Karena akan ada pertolongan Tuhan buat kita yang mau taat sama firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini banyak orang yang takut. Ada virus, ada virus, ada virus, ada virus. Mereka takut. Kita tidak perlu takut. Tapi tetap ya, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan yang sehat, ya. Jaga kesehatan, tidur yang cukup. Lalu jangan lupa taat firman Tuhan. Itu yang penting, supaya ada perlindungan Tuhan buat setiap kita. Nah adik-adik, kita lanjutin ya cerita Bapak Lot. Nah lalu Bapak Lot, apa yang terjadi? Saat itu juga malaikat bilang, ayo pergi sekarang. Kata Bapak Lot, aku beberesan dulu. Nggak usah, ayo berangkat sekarang. Nah adik-adik, dengan cepat tangan Bapak Lot dan keluarganya dipegang sama para malaikat untuk meninggalkan kota. Lalu para malaikat bilang, jangan noleh ke belakang ya. Pokoknya taat, jangan noleh ke belakang apapun yang terjadi, apapun yang kalian dengar. Taat, jangan noleh ke belakang. Nah adik-adik, akhirnya apa? Sekeluarga Bapak Nuh meninggalkan kota itu ya, di tengah-tengah keributan yang terjadi karena banyak orang yang buta saat itu sedang bingung, nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, mereka kacau dan mereka tidak tahu kalau itu akhir hidup mereka. Wow, sangat mengerikan. Bapak Lot juga melihat itu semua juga hatinya pasti. Dan adik-adik, kita tahu karena ketaatannya sama firman Tuhan, akhirnya Bapak Nuh bersama keluarganya diselamatkan. Betul saja adik-adik, meninggalkan kota, dan saat Bapak Nuh dan keluarganya cukup jauh dari kota, Tuhan pun menurunkan api belerang dari langit, menghancurkan seluruh kota Sodom dan Gomora, termasuk isi-isinya, manusianya yang tidak mau taat, juga hewan, harta benda, semuanya habis. Tapi adik-adik, kita tahu ada satu keluarga dari Bapak Lot yang tidak taat. Tiba-tiba waktu terjadi kebakaran, mungkin ada apa? Yang meledak karena kena api. Siapa adik-adik yang noleh ke belakang? Nggak taat. Sudah dipesenin jangan noleh ke belakang, jangan noleh apapun yang terjadi. Iya, Ibu Lot, istrinya Bapak Lot noleh. Waktu dia noleh apa yang terjadi? Api menyambar dan dia jadi tiang garam. Mengerikan sekali ya adik-adik. Tapi nggak usah takut adik-adik. Selama kita taat sama firman Tuhan, kita pasti dilindungi Tuhan. Itu yang paling penting adik-adik ya. Jadi tidak usah takut. Apapun bahaya yang mengancam, tidak usah takut. Asal ada Tuhan Yesus di hati kita dan kita mau taat sama firman Tuhan. Oke adik-adik, kita belajar taat firman Tuhan. Cerita ini tentang para kura-kura gurun. Nah adik-adik duduk yang manis, Kak Daniel akan cerita buat adik-adik. Para kura-kura gurun ini adalah pasukan elit militer. Kak Daniel, apa sih pasukan elit militer? Mereka adalah tentara-tentara yang dilatih secara khusus dan mereka adalah kura-kura yang berani sekali. Mereka dikirim untuk tugas berbahaya. Mereka harus mengawal Dr. Timothy Turtle, seorang ilmuwan pemerintah, untuk menuju pulau di mana mereka sedang mengerjakan tugas rahasia. Para kura-kura gurun ini dan Dr. Timothy diturunkan dari kapal kerakit pada malam hari. Saat itu udah malam banget mereka diturunkannya. Dan tidak lama kemudian ada ombak yang besar sekali. Ombak itu mulai menerpa dari rakit tersebut. Dan untungnya mereka tidak tenggelam adik-adik. Tapi ombak itu mendorong rakit itu keluar dari jalur.
mereka sampai ke wilayah musuh di sisi pulau yang salah. Mereka mulai cemas dan mereka takut. Bahkan gak ada satupun bantuan. Meskipun mereka semakin berbahaya, mereka memutuskan untuk maju terus. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain memasuki wilayah musuh. Wah, adik-adik, sepertinya akan semakin berbahaya. Segera setelah mereka mendarat, salah satu dari mereka menghubungi markas dengan radio. Dia memberitahu lokasi mereka. Sang jenderal mendengarkan dan mulai berteriak. Dia memberitahukan bahwa musuh dapat mendengar dan dapat melacak jejak mereka. Katanya seperti ini. Musuh dapat melacak jejak panggilan ini. Kamu harus bergerak cepat sekarang. Gunakan peta yang kami berikan untuk mencari jalan kembali ke markas. Jangan mengacaukan misi ini lagi dengan menghubungi kami. Gunakan peta yang diberikan oleh kami. Itu akan memimpinmu. Lalu radio dimatikan oleh sang jenderal. Adik-adik, yang mereka punyai sekarang hanya peta. Mereka lihat peta pakai senter mereka. Dia bolak, dia balik gitu ya. Mereka semua berkumpul dan melihat peta itu. Peta ini satu-satunya benda untuk memimpin mereka melewati markas musuh. Dr. Timothy mungkin ketakutan saat itu. Tapi mereka bersama dengan pasukan para kura-kura gurun. Namun saat mereka melihat peta tersebut, tidak ada yang jelas bagi mereka. Dan Taylor, salah satu yang termuda, berkata, "Mengapa kita harus menggunakan peta aneh ini? Mengapa kita tidak menggunakan cara kita sendiri aja? Atau bertanya pada orang di jalan? Kenapa kita harus gunakan peta ini?" Beberapa dari mereka setuju dengan ide Taylor. Tetapi Bob, sang pemimpin regu, berkata, "Tidak. Kita akan menggunakan peta ini. Dan peta ini akan menjadi petunjuk kita. Kita harus menggunakan peta ini. Pasti kita akan sampai." Nah adik-adik, firman Tuhan itu adalah petunjuk. Jika membaca Alkitab kamu jadikan kebiasaan setiap hari, kamu akan tahu tepatnya apa yang harus kamu lakukan dan keputusan apa yang kamu harus ambil bahkan sebelum kamu berada dalam satu kejadian. Firman Tuhan akan memimpin kamu. Kamu dapat memulainya dengan mentaati firman Tuhan. Misalnya, kalau firman Tuhan berkata kita nggak boleh menghakimi, kita jangan menghakimi. Kalau firman Tuhan berkata kita nggak boleh mencuri, kita jangan mencuri. Kalau firman Tuhan bilang jangan berbohong, kita juga nggak boleh berbohong. Kamu harus mentaati firman Tuhan daripada yang lain. Kamu dapat memilih untuk hidup dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk untuk kalian. Kamu harus memilih untuk mentaati firman Tuhan. Nah, adik-adik, para kura-kura memutuskan untuk mengikuti peta. Mereka berbaris dengan Dr. Timothy di antara mereka. Mereka harus melindungi Dr. Timothy apapun yang terjadi. Mayor Bob memimpin mereka dan mereka masuk hutan, terus menerobos hutan itu. Dan satu ketika sampai
Sampailah mereka di balik pohon. Di sana ada yang mengejutkan mereka. Ternyata musuh ada di mana-mana. Mereka telah menemukan markas musuh loh adik-adik. Mereka sudah menyadari bahwa mereka ada di wilayah musuh. Dan ini berbahaya bagi mereka adik-adik. Sang mayor berkata, "Shh, diam." Sang mayor berbalik dan menyuruh mereka untuk diam dan mengikutinya. Dia memiliki peta itu, dan peta itu akan memimpin mereka keluar. Mayor Bob bilang begini, "Jika kita menurut pada peta ini dan membiarkan peta itu memimpin kita ke tempat yang aman, semua akan beres. Sekarang jangan berisik. Ikuti saya keluar dari sini dan kita pasti aman." Adik-adik, tetapi Taylor berkata, "Bagaimana kita bisa menemukan jalan? Semuanya gelap begini, gak bisa lihat. Mana mungkin kita bisa sampai ke markas itu? Kita tidak dapat melihat kemana-mana. Dan kita tidak bisa menggunakan senter karena akan terlihat oleh musuh." Nah adik-adik, tepat saat itu kilat menyambar pohon di dekat mereka. Wah, kilatnya begitu besar. Sampai-sampai semua menengok. Mereka kaget karena pohonnya terbakar. Bob menenangkan mereka. "Wah, ini sempurna nih. Sekarang ada terang. Yang harus kita lakukan adalah berjalan dekat pohon itu. Ayo, cepat. Pastikan kamu berjalan di belakang aku agar tidak terlalu dekat dengan api." Taylor tidak setuju. "Maaf, tapi kami tidak akan mengikuti kamu. Musuh pasti langsung menuju pohon yang terbakar ini. Kita harus menemukan jalan di kegelapan. Kalau gelap kan gak kelihatan. Kita tidak butuh peta itu. Juga sejauh ini peta itu tidak membantu. Gak mungkin bisa membantu peta seperti ini. Kamu harus mendengarkan saya dan ikut saya. Saya akan menemukan jalan lewat kegelapan." Adik-adik, hanya ada satu dari mereka yang mengikuti Taylor. Sisanya mengikuti Bob. Taylor dan temannya memutuskan mereka bisa mencari jalan sendiri lewat kegelapan. Seperti cerita di atas, kita juga harus memilih siapa yang kita pilih untuk ditaati. Firman Tuhan yang adalah terang atau perkataan orang dan tinggal di kegelapan. Semua terserah kalian. Saat orang merendahkan kamu dan mengatakan bahwa tidak ada yang mencintai kamu karena kamu mungkin berbeda, apakah adik-adik akan mempercayai mereka dan tinggal dalam kegelapan? Atau apakah kamu akan memilih untuk percaya firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mencintai kamu dan dengan kasih yang sempurna? Jika kamu memilih untuk mentaati firman Tuhan, maka akan membawa terang dalam hidupmu. Saat kamu sering merasa sedih atau tertekan karena tidak ada yang ingin menjadi teman kalian, bahkan orang tuamu tidak ada waktu untuk kalian,
Apakah kamu akan tetap tinggal dalam kegelapan atau kamu memilih untuk mentaati firman Tuhan? Firman Tuhan yang mengatakan sukacita akan Tuhan adalah kekuatanmu. Kak Daniel merindu untuk kita memilih untuk mentaati firman Tuhan karena firman-Nya adalah terang. Beberapa kura-kura gurun dan Dr. Timothy yang memutuskan untuk mengikuti peta, yang terbaik bagi mereka adalah mempercayai peta dan mentaati setiap petunjuk. Mereka melewati api yang membantu mereka mengikuti peta. Akhirnya pagi tiba. Matahari terbit dan api hampir padam adik-adik. Mereka berada di puncak gunung. Saat mereka berdiri di puncak gunung, mereka melihat ke bawah. Wow, asik, kita sampai. Dan bersukacita karena mereka melihat markas mereka. Mereka berhasil. Kura-kura gurun dan Dr. Timothy mulai meloncat ke bawah dan mereka sangat gembira karena mereka berhasil tiba dengan selamat. Mereka diberkati karena mereka memilih untuk mengikuti peta. Peta itu menuntun mereka kepada keselamatan. Nah, adik-adik bisa lihat bahwa mereka sampai pada tempat yang mereka tuju, yaitu markas mereka. Saat mereka menemui sang jenderal, ia bertanya, "Bukankah kamu berenam saat misi dimulai? Di mana dua kura-kura gurun lagi?" Bob berbicara saat kura-kura lain menengok ke segala arah. Dia memberitahu sang jenderal bagaimana yang dua lagi memutuskan untuk tidak mengikuti peta dan berusaha sendiri untuk sampai ke markas. Sang jenderal berkata dengan sedih, "Mengapa mereka tidak mau mengikuti peta? Bukannya mereka tahu ini adalah satu-satunya jalan? Tidak ada jalan selain ini. Jalan lain yang sepertinya benar adalah perangkap. Oleh karena itu saya memberikan peta ini pada kalian." Nah, adik-adik, sama seperti peta yang satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Orang-orang mungkin memberitahu adik-adik ada banyak cara untuk masuk ke dalam surga. Mereka mungkin berkata tidak perlu menerima Yesus sebagai juru selamat untuk masuk ke dalam surga. Itu bohong. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah jalan. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itulah kebenaran. Nah, adik-adik, hal lain yang diberitahu orang kepada kamu adalah kebohongan. Mereka hanya memberikan tongkat untuk berperang. Saat kamu memilih untuk mentaati Tuhan dan menerima Yesus di dalam hati kamu memilih pedang untuk berperang. Alkitab memberitahu kita bahwa firman Tuhan yang berkuasa lebih tajam dari pisau. Apakah adik-adik rindu untuk taat pada firman Tuhan yang adalah satu-satunya kebenaran? Tapi kamu harus memilih untuk mentaatinya. Adik-adik masih ingat kura-kura yang dua tadi? Siapa namanya? Ya, Taylor dan temannya. Ada dua kura-kura yang tidak taat. Sang jenderal menemukan mereka. Sudah terlambat. Musuh menyergap mereka di tengah malam ternyata. Nah, adik-adik, hari ini musuh masih berperang melawan kalian. Mereka menunggu kita untuk menyergap kita. Kamu dapat memilih tongkat atau pedang untuk berperang. Pedang adalah firman Tuhan. Jika hari ini kamu membuat keputusan untuk mulai mentaati firman Tuhan,
saya undang, Kak Daniel undang untuk engkau berdiri. Dan Kak Daniel mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa. Tuhan berkati setiap anak-anak yang mau dengan rindu mentaati firman Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah petunjuk, terang, dan satu-satunya kebenaran. Tuhan berkati setiap adik-adik di tempat ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah. Engkau memberikan kekuatan untuk mereka mentaati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Lagi ngapain? Aku lagi baca firman Tuhan Kak yang tadi dibilangin. Nah adik-adik, kamu udah tahu kan pentingnya firman Tuhan? Penting banget Kak ternyata firman Tuhan itu. Dan kita tuh harus taat sama firman Tuhan. Bener. Nah adik-adik juga, bukan hanya Kak Feby, Kak Daniel, tapi juga adik-adik semua harus cinta pada firman Tuhan. Bener banget Kak. Nah kita akan akhiri hari ini ibadah kita. Kak Daniel berharap, Kak Feby juga berharap kita semuanya hari ini mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa baca firman Tuhan. Yuk kita adik-adik kita berdoa dan kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas pujian, atas penyembahan, atas firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua, berkati papa mama, berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. God bless you.